Baik, selamat sore Bapak Ibu semua, baik yang di gereja maupun di Zoom, atau mungkin ada yang di YouTube. Ya, kita akan belajar pada subtema terakhir dari tema besar agama. Apakah kekristenan agama? Dan seandainya agama, apakah sama dengan agama lain? Masalahnya itu. Kalau disamakan dengan agama lain, kekristenan bukan agama. Ya, kalau dibandingkan dengan agama lain, sebetulnya kekristenan bukan agama. Tetapi masalahnya kekristenan lahir dari Yudaisme, lahir dari seseorang ya yang mengajarkan kebenaran yang lahir dari kalangan orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi, ya kita memahaminya sekarang Tuhan, gitu ya. Tapi dulu kan enggak, gitu ya. Dulu dia seorang tokoh seperti rabi-rabi Yahudi lainnya. Nah, jadi kita harus cerdas, gitu ya, memahami agama seperti yang diajarkan Tuhan, memahami keberagamaan seperti yang Tuhan ajarkan. Jadi beda sama yang lain, ya. Dalam kekristenan tidak ada dominasi tokoh, tidak ada syariah atau hukumnya, tidak ada. Nah, lalu seperti apa Pak keberagamaan menurut kekristenan? Ya, ini yang akan kita bahas. Kita baca yuk, Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, ayat ini saya percaya sering didengar, ya, sering didengar. Banyak yang menafsirkan kalau menyembah dalam roh dan kebenaran berarti menyembah dalam bahasa roh. Ya. Ini enggak tepat. Lalu seperti apa? Gitu ya. Kita akan belajar malam hari ini. Kita akan perdalam. Menyembah dalam roh, seolah-olah kita kesurupan roh. Saya kesurupan, Pak, Roh Kudus. Apakah Roh Kudus nyurupi? Kalau Roh Kudus nyurupi berarti yang berkenan kan Roh Kudus, bukan kita. Ya, kalau namanya orang kesurupan kan berarti Roh Kudus mengambil alih kita. Enggak kayak gitu loh. Kita akan memahaminya dengan presisi. Hidup dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, itulah ajaran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bukan di gedung atau di gunung. Ingat itu. Ini kan saya persingkat, ayat-ayat ini saya persingkat. Hidup dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Itu bukan berarti di gedung ini atau di gunung. Itu bukan berarti di bait Allah atau di Gerizim. Itu maksudnya. Orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi ritualisme di tempat tertentu, seolah-olah kalau tidak di tempat tertentu tidak sah. Tidak ada kekristenan seperti itu. Ya. Kok gitu Pak? Ya ini kita akan dalam ini. Ya. Untuk memahami ini, ya, untuk memahami menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita harus memahami tradisi penyembahan di Israel kuno dulu. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Di mana setiap orang, ya, di mana setiap orang Israel yang selatan, Yehuda maksudnya, menyembah di bait Allah. Sedangkan orang Samaria, sisa-sisa orang Israel utara,
yang katanya kawin campur, menyembahnya di Gerizim. Mana yang benar? Gitu ya. Nah, kita tidak mau masuk dalam pertikaian mereka, gitu ya. Karena mereka ini ya ribut terus gara-gara itu, gitu loh. Kita baca yuk, Ulangan 11 ayat 29. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, itu tradisi Israel kuno. Ya, itu tradisi Israel kuno. Rajanya Yerobeam, ya, raja dari 10 suku. Itu melanjutkan tradisi dari Ulangan 11 ayat 29. Beribadah di Gerizim. Ya, itu Israel kuno. Tetapi Rehabeam raja Yehuda beribadah di bait suci Yerusalem. Bait Allah buatannya papanya. Ya. Kita baca yuk, Ulangan 12 ayat 5. Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat 11, Pak. Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namamu diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Ya, menurut dua ayat ini, Allah akan menunjukkan tempat di mana Israel akan beribadah. Ya, selanjutnya dari tradisi Yehuda, dari tradisi Yahudi, dari tradisi Daud, mereka beribadah di Yerusalem, ya, dari 1 Tawarik 22 ayat 1. Dasarnya kita bisa baca, kenapa orang Yahudi beribadah di Bait Allah. Coba, 1 Tawarik 22 ayat 1. 1 Tawarik 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ya, kalau Anda baca di ayat-ayat atas atau di bawahnya ya, Anda akan tahu itu kisah bahwa Daud mendapatkan perintah dari Malak Yahweh untuk mendirikan Bait Allah, gitu ya. Jadi ada dua kisah, ya, ada dua tradisi yang diikuti oleh orang Israel. Ya, antara orang Yehuda dan orang Samaria, sisa-sisa dari 10 suku, ini berbeda. Mau ngikut yang mana? Menurut orang Samaria, ya Gerizim tempat beribadah, itu di Ulangan 11 ayat 29. Ada dasar Alkitabnya. Bagi orang Yahudi, loh itu Ulangan 12 ayat 5 dan 11, dan 1 Tawarik 22 ayat 1. Itu tradisi kita, itu juga disuruh Tuhan. Ribut mereka. Ya, jadi mereka ribut. Makanya Tuhan Yesus ngomong, bukan di gunung ini dan bukan di Bait Allah. Menyembah Allah, tidak perlu di gunung, tidak perlu di Bait Allah. Akan lahir saatnya, akan muncul saatnya, gitu ya. Orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak tergantung wilayah, tidak tergantung tempat, tidak tergantung gedung. Itu ajaran Tuhan loh. Ya. Jadi kalau disebut agama, tempat ibadah orang Kristen apa? Nah, Tuhan ngomong tidak ada gedung, tidak ada gunung kok. Di mana saja kita harus beribadah. Di mana saja kita harus connect sama Tuhan. Itulah kekristenan.
Nah, dari sini bisakah kekristenan disebut agama? Aneh juga ya, kan gitu. Gereja Pak, gereja bukan tempat ibadah sebetulnya. Oke? Sikap hidup Kristen dalam beragama sesungguhnya tidak terpusat pada bait Allah, buatan manusia. Kekristenan berpusat pada Allah sendiri, yang bertahta dalam batin manusia, dalam hati manusia. Itu sebabnya lah dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Bukan gedung. Bukan bait Allah di Yerusalem loh. Bukan di gunung. Bukan di Yerisim. Bukan di Ebal. Apalagi Gunung Kawi. Bukan. Bukan loh. Pak, saya mau berdoa Pak, ke Bukit Doa, di Prigen. Bukan juga. Enggak seperti itu ya. Tubuh kita lah bait Allah. Kita ketemu Tuhan dalam batiniah kita. Dalam ini. Sebetulnya ini ya, batin itu kan ini, bukan ini. Ini enggak bisa mikir. Ini jantung, pompa air, pompa darah. Kok pompa air? Ya, pompanya darah jantung. Bukan itu. Ya, di batin itu berarti di pikiran. Perasaan itu pun sebenarnya di pikiran, di otak ini loh. Ya, jadi di batin kita lah kita ketemu Tuhan. Ya. Jika Tuhan berkata saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, itu berarti akan datang masanya penyembahan, ya proskuneo, memberi nilai tinggi Tuhan, tidak lagi ditempatkan di sebuah wilayah atau sebuah gedung, enggak. Memberi nilai tinggi Tuhan harus dilakukan di setiap tempat, dimanapun kita berada dan kapanpun. Itu maksudnya. Tidak tergantung gedung. Ya. Di wilayah manapun, kita harus bisa memberi nilai tinggi Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya ritual seremonial. Kalau di bait Allah ada ritualnya Bapak Ibu. Di Gerisim juga ada ritualnya. Kalau dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan, di jalan menyembah Tuhan. Tapi tidak ada ritual. Kalau ada ritual, bayangkan menyembah Tuhan di tengah jalan, di pinggir jalan pakai ritual, kan tidak lucu. Paham ya? Jadi maksudnya apa? Memberi nilai tinggi Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, gitu ya. Itu sikap hati yang memuliakan Tuhan, yang tidak ngisini Tuhan, gitu loh maksudnya. Anda harus bersikap tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dimanapun dan kapanpun kita berada, sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Aku lagi di jalan, bagaimana sikapku meninggikan Tuhan? Berkendaralah dengan sopan, jangan ugal-ugalan, gitu. Disalib orang, dipepet orang, ya ampunilah, gitu ya. Jangan turunkan jendela, keluarkan tangan, terus keluarkan jari tengah. Tidak boleh, ya itu tidak memuliakan Tuhan. Betul kan? Atau turunkan jendela, lalu keluar kata-kata mutiara. Tidak boleh. Sikap memuliakan Tuhan itu sikap kita loh, moral kita, sikap hidup kita, pola pikir kita harus sesuai. Bukan ritualis. Ya. Ritual seremonial sudah usai. Bait Allah, ibadah korban tidak pernah berdiri lagi. Ya, sebab Yesus sudah menggenapinya. Yesus menjadi korban pendamaian antara buat kita ya. Tuhan Yesus sudah menjadi korban pendamaian buat kita bagi Allah. Yesus menjadi imam sekaligus. Ya, kita masuk di hadapan Allah di dalam nama Yesus, itu berarti Yesus menjadi imam bagi kita. Itu yang namanya bait Allah dalam kekristenan. Itu tempat ibadah. Tempat ibadah kita dalam kekristenan ini loh. Ini loh. Pikiran kita, hati kita. Di sana Allah memerintah kita. Sehingga kita bisa bersikap tepat.
Ya, jadi tinggalkan pola pikir ritual. Kekristenan tidak ada ritual, Bapak Ibu. Ya. Kalau menurut orang lain ada, ya monggo silahkan. Karena saya tidak menemukan adanya ritual dalam kekristenan sebetulnya. Harus dipahami, Injil Yohanes ditulis saat bait Allah hancur. Ya. Sudah hancur kan? Ini kan Injil Yohanes 4 itu ke Injil Yohanes kan. Injil Yohanes ditulis tahun 96. Berarti ditulis setelah 25 tahun hancurnya bait Allah. Di sini Yohanes mau mengingatkan kepada saudara sebangsanya seiman, yang seiman untuk mengingat apa yang Yesus ajarkan. Ibadah yang benar adalah kembali ke pola Yesus. Seperti yang Yesus ajarkan. Seperti khotbah di bukit. Itulah ibadah yang benar. Ya. Ibadah adalah sikap hati dan sikap hidup. Memanusiakan sesama, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Itulah ibadah. Di Kisah Para Rasul, itu dikatakan mereka berkumpul untuk berdoa, belajar dan memecahkan roti. Itu mereka berkumpul. Episunagogen, tujuannya belajar, bukan ibadah bait Allah loh. Beda sudah. Episunagogen itu berbeda dengan ibadah bait Allah. Jadi kalau ada gereja, itu kelanjutan dari Kisah 2 ayat 42. Ayo kita baca aja. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Mendengar pengajaran para rasul, memecah roti dan berdoa. Ini bukan ibadah Bapak Ibu. Bukan ibadah dalam arti tradisi Israel ya, tradisi Yahudi, tidak. Gitu. Dalam kekristenan, ibadah itu hidup kita sehari-hari. Yang seperti Yesus ajarkan di khotbah di bukit itu paling gampang ya, paling mudah. Kalau orang meminta jubahmu, berikan jubah bajumu. Kalau ada orang meminta kamu berjalan 1 kilo, 1 mil gitu ya, berjalanlah 2 mil. Itu sikap-sikap ibadah sebetulnya. Kehidupan kita tuh harus menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, itu ibadah. Enggak gampang Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lagi bait Allah. Bait Allah sudah hancur. Lalu mereka kalau kumpul gitu ya, mereka belajar firman, berdoa dan berbagi roti. Itu bukan ibadah yang sama dengan di bait Allah, bukan. Episunagogen itu belajar, kumpul. Sekarang ini kita belajar, kumpul. Ini sebenarnya bukan ibadah. Dianggap ibadah boleh, tetapi bukan ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah itu ibadah dalam kekristenan tidak membedakan, ya tidak memisahkan antara hidup sehari-hari dan 1 jam, 2 jam di ruang khusus. Nah, enggak ada. Dalam 24 jam hidup kita itu ibadah. Ya. Kalau kita kumpul di sini fokusnya belajar. Hidup dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu artinya ibadah atau menyembah atau penyembahan sebagai sikap hidup yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya. Jadi hidup dalam roh, menyembah dalam roh, itu ibadah. Itu penyembahan. Sikap hidup yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Hidup dalam roh itu Bapak Ibu, sehari-hari, enggak pas di gereja saja. Kalau di gereja berbahasa roh, di luar gereja miso-miso, itu bukan ibadah. Kekristenan tidak mengenal sikap dualisme itu. Lebih baik Anda tidak bahasa roh, tapi di luar bahasa Anda
bagus, baik. Itu lebih baik daripada berbahasa roh. Karena yang dilihat Tuhan tuh dalam ibadah kita itu kehidupan kita. Yang tidak pernah membedakan di dalam gedung dan di luar gedung. Tidak pernah membedakan di gunung dan di luar gunung. Tidak pernah. Jika Yesus mengatakan hidup dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu artinya sikap hidup kita yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Ini berarti setiap orang harus belajar firman, baik logos maupun rema. Ini mekanisme yang Tuhan ajarkan loh. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin kita kesurupan, lalu berceloteh dengan bahasa yang aneh-aneh. Tidak. Ya. Mekanisme yang diajarkan Tuhan adalah mendengar, mengerti, lalu berbuah. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jelas? Orang yang bisa berbuah lebat dalam hidup kekristenannya adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Saat itu kan Alkitab belum ada, perjanjian baru belum ada. Berarti mendengar firman Tuhan, firmannya Tuhan Yesus, dia mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, baru dia berbuah. Hidup dalam roh itu. Masuk kayak gitu Pak? Bukan kepenuhan Roh Kudus. Sekarang apa buktinya kalian atau kita atau siapapun kepenuhan Roh Kudus? Semua pada ngaku-ngaku saya kepenuhan Roh Kudus. Tapi kehidupannya masih matre, masih miso, masih cabul. Enggak mungkin orang kepenuhan Roh Kudus kayak begitu. Ya. Hal ini harus dimulai ya. Mendengar, mengerti dan berbuah gitu ya. Ini harus dimulai. Cara mulainya gimana? Yang pertama, sikap hati mau melepas segala milik dulu. Ya, di Lukas 14 ayat 33 itu sudah dikatakan, lepaskan segala milikmu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Baru kamu bisa dimuridkan. Penuh Roh Kudus katanya. Saya kepenuhan Roh Kudus, Pak. Katanya. Tetapi masih tidak melepaskan segala milik. Oh, itu tidak mungkin. Roh Kudus itu lemah lembut, Bapak Ibu. Tidak akan memaksa Anda untuk meninggalkan materialisme dalam hidup Anda. Anda harus meninggalkan materialisme hidup Anda dulu, baru Roh Kudus masuk. Baru Roh Kudus bisa berfungsi. Anda harus menanggalkan segala milik dulu. Tuhan Yesus tidak ngomong begini loh, ayo ikut aku, ayo tak muridkan. Sambil begitu, kamu jual milikmu dan bagikan ke orang miskin. Enggak loh. Yang Tuhan Yesus ngomong, jual segala milikmu dulu, baru ikut aku. Yesus ngomong apa? Jelas. Yesus ngomong apa? Jangan terikat dulu. Intinya begitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu mau dijual, mau bagikan ke siapa dan ikut Yesus, Yesusnya di mana kan nggak tahu. Tetapi intinya begini, Tuhan nggak mau hati kita terbelenggu. Tuhan nggak mau hati kita terikat. Karena orang terbelenggu, orang terikat tidak bisa dididik. Nggak bisa dididik. Lupa kan angel, aku kan masih kepingin ini, kepingin itu. Lah mau dididik bagaimana kalau gairah kita tidak sama dengan gairah Tuhan? Jadi orang harus bertekad melepas segala milik dulu. Enggak terikat dulu. Baru ikut Yesus bisa dididik. Baru mendengarkan firman bisa mengerti. Setelah kita enggak terikat, baru mendengarkan firman bisa mengerti. Selama kita masih terikat, kita belajar firman Tuhan, enggak akan mengerti
Bahkan seandainya pun mengerti, tidak akan bisa berani bertindak. Tidak akan berani bisa taat, tidak bisa. Ya. Jadi harus mulai dengan melepas segala milik dulu, baru bisa dimuridkan. Nah, pada saat kita masuk pemuritan, dengar firman Tuhan, sungguh-sungguh pahami firman Tuhan, sampai mengerti. Tuhan Yesus kan ngomong, kamu mendengar harus mengerti, bukan mendengar tok, harus mengerti. Ya, kadang-kadang saya menekankan ini rodok sungkan juga, kok seolah-olah kekristenan itu sebegitunya sih Pak David. Kok gereja lain santai-santai, khotbahnya pendetanya khotbah, jemaatnya ngerti, tidak ngerti, santai Pak David. Loh, Pak David aja kok ngotot. Loh, firman Tuhan ngomong begitu. Bapak Ibu, saya itu tahu firman Tuhan. Saya yang mengerti ini, melakukan saja sulit loh. Apalagi tidak ngerti. Kita baca yuk. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan ini ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan, rema, firman, ajaran adalah roh. Ini penting. Perkataan Yesus sama dengan roh. Ini berarti Bapak Ibu hidup dalam roh, berarti hidup dalam perkataan Yesus. Hidup dalam roh berarti hidup dalam ketaatan pada ajaran Yesus. Bukan tralala trilili. Saya ngomong begini bukan anti bahasa roh. Saya sendiri kalau digerakkan Roh Kudus saya bahasa roh. Tapi Anda tidak pernah tahu karena saya lakukan dengan sembunyi di kamar. Saya groaning, saya mengerang pada Tuhan. Ada, tidak apa-apa itu memang ada. Tetapi nggak dikit-dikit. Gitu ya, nggak dikit-dikit pamer bahasa roh. Sebetulnya hidup dalam roh itu bukan hidup dalam bahasa roh atau hidup terbiasa latah bahasa roh, tidak loh. Hidup dalam roh itu hidup dalam perkataan Yesus, hidup dalam remato Kristo. Perkataan di situ rema. Hidup dalam roh itu berarti hidup dalam perkataan Kristus, hidup dalam firman. Untuk memunculkan perkataan Kristus atau remato Kristus harus punya dulu logos. Harus mengerti dulu ajaran Tuhan Yesus. Masuk kan? Kamu harus mendengar, mengerti, baru bisa berbuah. Kamu harus mendengar, ya, mendengar logos. Lalu mengerti. Kalau kamu mengerti logos, kamu akan muncul. Ya, dalam hatimu akan muncul remato Kristo. Akan muncul. Dari logos yang benar akan muncul suara hati yang benar. Allah bicara di hati. Tuhan bicara di hati. Itu loh hidup dalam roh. Karena Yesus kebenaran, itulah disebut hidup dalam roh dan kebenaran. Itu hidup dalam roh Bapak Ibu. Bukan bahasa roh loh. Apa artinya bahasa roh? Tetapi di dalam benaknya, aku ingin kaya. Yang dipikir cuma pemulihan ekonomi, padahal hidupnya baik-baik saja sebetulnya. Makanan ada, pakaian ada, cuman nggak banyak kan gitu. Tetapi tetap doanya minta pemulihan. Pemulihan yang seperti apa? Orang kalau nggak ngerti firman, orang itu jadinya hidupnya serakah. Tidak pernah bersyukur. Itu bukan orang hidup dalam roh loh. Karena Tuhan ngomong, bersyukurlah dalam segala hal. Orang tidak bisa mengucap syukur, tidak hidup dalam roh.
Ya ini kunci, ajaran Kristus, perkataan Kristus itulah roh. Jadi jangan selalu dihubungkan dengan kondisi kesurupan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengambil alih hidup kita loh. Dia lemah lembut, dia mengajar kita dengan lemah lembut. Kita tidak nurut, Roh Kudus tidak pernah maksa. Tapi kalau kita tidak ngerti firman, Roh Kudus ngomong apa kita juga tidak ngerti. Makanya banyak orang selalu salah mendengar. Aku mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bicara sama saya, Pak. Suruh klaim tanah tetangga. Tidak pernah loh. Karena urusan Roh Kudus tidak pernah ada hubungannya dengan urusan daging. Keinginan daging, tidak mungkin. Karena tidak mungkin ajaran Tuhan gitu ya, berlawanan dengan ajaran atau suara roh, tidak mungkin. Apa yang diingatkan Roh Kudus pasti sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan ajaran Tuhan Yesus selalu bertentangan dengan gairah daging. Selalu berlawanan. Kita baca yuk. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kembalikan ke ayat 16-nya. Dulu saya waktu belum mengerti ini, hiduplah oleh roh, maka kamu pasti tidak akan menuruti keinginan daging. Loh, kok gitu ya? Roh Kudus bicara sama saya, suruh klaim janjinya, janji berkat, kan itu sama dengan keinginan saya. Betul? Itu dulu, pengertian dulu. Tetapi setelah saya mengerti kata kunci ini kunci Bapak Ibu, ini kata kunci. Nah gini ya, ini kata kunci. Sekarang silahkan ayat tadi kembalikan, ubah ya pengertian roh yang ada selama ini dalam benak kita dengan perkataan Kristus. Ya, Yohanes 6 ayat 63 tadi kan mengatakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Sekarang ganti. Maksudku ialah hidup oleh roh. Saya ulang. Maksudku ialah hiduplah oleh perkataan Kristus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Masuk kan? Perkataan Kristus tidak pernah loh. Klaim janjinya, minta tanah, minta gedung. Tuhan Yesus ditawari segala hal duniawi, dia tolak. Lanjut ayat berikutnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, berlawanan dengan perkataan Kristus. Dan keinginan roh, keinginan Kristus berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, pasti itu. Lanjut, sehingga setiap kali kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ajaran Kristen itu Bapak Ibu menyangkal daging. Kalau nuruti daging itu belum kekristenan. Kuncinya ini, hidup dalam roh, hidup dalam firman. Hidup dalam roh berarti kita mengerti ajaran Kristus. Ajaran Kristus berbeda dengan ajaran Farisi, dengan ajaran ahli Taurat, di mana mereka senang mengumpulkan duit. Beda. Ini kenyataan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa perkataan Tuhan atau rema Tuhan adalah roh dan hidup. Ini berarti perkataan yang muncul dalam hidup kita harus sesuai dengan logos, harus sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan dalam Injil. Tidak mungkin rema bertentangan dengan logos. Logos kita gini. Logosnya, firman Tuhannya, logos itu kan Kristus kan. Pada mulanya adalah
firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman adalah Allah, itu kan logos. Tidak mungkin logos ini bertentangan dengan ajarannya sendiri. Logos itu kan Sang Kristus. Perkataan Kristus, remato Kristo, itu keluar dari firman Kristus, logos. Paham maksudnya? Apa yang Yesus katakan, itu rema. Yesusnya sendiri itu logos. Kan nggak mungkin apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dipikirannya, apa yang dipahaminya itu bertentangan. Kalau Anda hidup dalam roh, berarti hidup dalam logos yang sama dengan Kristus. Anda bertindak yang sama sesuai perintah Kristus. Itu hidup dalam roh dan kebenaran. Bukan bahasa roh. Ya, saya tekankan begini apa? Karena banyak orang Kristen yang salah. Dipikir hidup dalam roh, berbahasa roh. Lah kalau tidak punya karunia itu mau bahasa apa? Akhirnya buat-buat. Akhirnya diajari, tralal tralili, lili lala, lala lili, bu lili. Akhirnya begitu, salah loh. Tidak mungkin logos berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Tapi remanya berkata sebaliknya, kumpulkan harta di bumi. Klaim janjinya, kan nggak mungkin. Masa Yesus mencela-mencela? Injil sebagai ajaran dan teladan Tuhan Yesus itu jelas. Ajaran dan gaya hidupnya tidak hedonisme, tidak materialisme, tidak sesuka sendiri. Ya, dia hidup menurut kehendak Allah Bapa, gitu ya. Tidak mengejar hal-hal duniawi sama sekali. Kalau ini bisa dipahami oleh kita dan kita rela mau taat, ya kita bisa mengikuti jejaknya. Jika dipahami dengan benar dan diikuti, ya toh, dapat memampukan kita hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu hidup dipimpin firman Tuhan, gitu loh maksudnya. Hidup segairah dengan Kristus, itu loh hidup dalam roh. Perubahan batin dan perilaku hidup semakin serupa Kristus, itulah hidup dalam roh. Itulah persembahan yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Persembahan itu menyakitkan daging kita. Menyakitkan ego kita. Seperti Kristus gitu ya, yang melakukan kehendak Bapa, itu sakit. Sakit memang. Di Lukas 22 ayat 42 Tuhan Yesus berkata, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Yesus tahu itu sakit. Tapi dia berusaha melakukannya. Dia berusaha taat. Meskipun sakit dia berusaha taat. Itu loh hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu menyakitkan. Kenapa? Selalu berlawanan dengan keinginan daging. Persembahan yang benar ini melebihi persembahan korban bakaran. Melebihi ritual Yahudi. Kalau orang Yahudi yang dikorbankan hewan, dia yang berdosa, hewan yang dikorbankan. Kalau kekristenan, korbankan dirimu. Seperti Kristus mengorbankan diri untuk manusia, kamu korbankan dirimu untuk sesamamu. Itu sama. Jadi bukan cuman gini loh ya. Jadi hidup Kristen itu bukan cuman menikmati penebusan Kristus. Bukan cuman menikmati pengorbanan Kristus. Tetapi kita sendiri harus hidup jadi korban. Mengorbankan diri, jadi roti terpecah, anggur tercurah bagi sesama. Itu hidup Kristen. Itu hidup dalam roh itu. Ya. Itu persembahan yang sejati. Menjadi korban yang kudus, yang berkenan. Ya, di Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti itu. Itu persembahan sesungguhnya, itu ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, yang logis. Bukan kita yang dosa, kambing yang mati. Enggak. Bapa tidak pernah menghendaki korban domba. Bapa menghendaki pengorbanan anaknya. Siapa anak itu? Yang pertama Yesus. Yang kedua, ya kita semua pengikutnya.
Kita sudah diperdamaikan oleh Kristus melalui korban darahnya. Tapi kita harus mengikuti jejaknya juga jadi korban. Supaya orang banyak melihat hidup kekristenan itu istimewa. Mau hidup sebagai roti terpecah, anggur tercurah. Tuhan itu sebetulnya sedang mengajarkan cara hidup LB3. Tuhan sedang mengajarkan cara hidup bersama sebagai manusia di sorga. Sebetulnya itu. Nah kalau di sorga kita egois masing-masing, punya keinginan sendiri-sendiri gitu ya, enggak mau hidup berbagi, apa jadinya sorga? Sorga jadi seperti bumi ini, rebutan lagi, jegal-jegalan lagi kan dalam hidup. Makanya ibadah itu tidak pernah di gedung, karena di gedung, di gereja, di bait Allah, semua seperti malaikat. Iya kan? Ibadah itu di luar gedung. Kita benar seperti malaikat atau seperti tuyul, itu di luar. Kalau di sini malaikat semua. Ibadah itu di luar. Tuhan melihatnya di luar, Bapak menilainya di luar. Bagaimana kamu benturan sama orang? Gimana kalau kamu dapat rezeki yang sama dengan orang lain? Rebutan enggak? Ngalah enggak? Atau bukan hakmu kamu rebut? Itu ibadah. Kalau di sini semua kayak malaikat kan, nggak ada rebutan, bahkan semua belajar menabur, berbagi, kan gitu. Meskipun kita nggak tahu hatinya, ya, tulus atau minta pengembalian, 30, 60, 100 kali lipat. Kalau masih ada yang seperti itu Bapak Ibu, wah berbahaya. Hidup seperti Tuhan Yesus adalah pengabdian kepada Allah. Ya, hidup seperti Tuhan Yesus adalah hidup pengabdian kepada Allah. Itulah hidup dalam roh yang berlawanan dengan gairah daging. Itu hidup dalam roh Bapak Ibu. Akan hadir, akan muncul penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu orang yang hidup dalam firman, dalam kesetiap harian, dimanapun dia berada. Enggak cuma di bait Allah. Enggak ada soalnya bait Allah sudah. Jadi ibadah mereka di luar bait Allah, karena bait Allah sudah tidak bisa dipakai. Ibadah mereka di dalam nama Yesus, itu maksudnya hidup mereka sesuai apa yang Yesus ajarkan. Ibadah di dalam nama Yesus, berarti itu hidup sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu hidup dalam roh dan kebenaran. Dikatakan dan kebenaran, karena kebenaran Kristus yang kita anut loh. Bukan kebenarannya Farisi atau Saduki atau pendeta manapun. Anda pengikut Kristus atau pengikut pendeta? Ayo kita baca yuk. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran aletheia. Ya, jadi kalau ada orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu berarti hidup dalam kebenaran Kristus. Bukan hidup dalam kebenaran Farisi atau Saduki atau pendeta manapun. Jadi kalau Anda mendengar khotbah, cek, recheck, sesuaikan dengan firman Tuhan. Perkataan pendeta itu sesuai firman Tuhan, firman Kristus, atau bukan. Kalau Anda mengaku Kristen, seharusnya Anda mendengar ajaran dari seorang pendeta yang berdasar firman Tuhan, firman Kristus, perjanjian baru. Bukan yang lain. Bukan nggak boleh baca yang lain ya, tetapi dasar kita, standar kita itu Yesus, bukan Yabes. Ya, harus seperti itu. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenarannya versi Yesus, bukan versi Taurat atau orang Saduki atau Farisi. Gak usah ikut-ikutan itu. Ya. Yesus sebagai Yahudi itu juga beragama.
tetapi beragama versinya. Yesus tidak ikut-ikutan cara beragama Farisi atau Saduki. Makanya mereka selalu bertentangan, ribut kan. Loh, hari Sabat, kamu kok enggak diam di rumah? Kamu kok keluyuran sama pengikutmu? Berbeda kan? Kamu hari Sabat kok nyembuhkan orang? Berbeda kan? Kan orang Farisi marah saat itu. Jadi gak usah ikut-ikutan Farisi, karena keberagamaan Kristen, keberagamaan sebagai pengikut Kristus itu berbeda. Bedanya di mana? Farisi itu terlalu ritualis, terlalu legalistik. Kamu tidak boleh ngapa-ngapain, kamu tidak memuliakan Tuhan kalau begitu. Sekarang dengan tidak ngapa-ngapain, apakah kita memuliakan Tuhan? Lebih memuliakan Tuhan mana? Kita diam atau kita menolong orang pada saat orang lagi kesusahan? Di hari Sabat, kelihatan ada orang kesusahan, kita nolong orang. Dengan kita diam saja, lebih memuliakan Tuhan yang mana? Beda kan? Itulah sebabnya kekristenan tidak bisa disebut agama di satu sisi. Kenapa? Nggak ada syariahnya. Semua digerakkan hati. Semua digerakkan oleh batiniah yang murni, yang tulus, penuh kasih. Tuhan Yesus ngomong, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itu loh, kekristenan. Ya. Yesus berkata sebagai orang Yahudi ya, di Matius 5 ayat 20, jika kesalehan kita tidak melebihi hukum jika kesalehan kita tidak melebihi orang yang taat hukum Farisi gitu ya, kita tidak akan masuk kerajaan Bapa. Matius 5 ayat 20. Dibaca aja yuk. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tadi diomong kekristenan bukan agama, karena memang berbeda dengan agama pada umumnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus kesannya meminta kita tetap hidup beragama, bahkan lebih dari orang Farisi. Paham ya? Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, kita sudah belajar. Ya, Matius 5 ayat 20, keberagamaan. Kalau hidup keberagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau di kayu sunemu. Ya, jadi keberagamaan di situ maksudnya apa? Doa, puasa, sedekah. Ya, gitu maksudnya ya. Kalau kita sebagai orang percaya gitu ya, tidak berdoa, tidak puasa, tidak bersedekah, melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, ya kita tidak layak bagi Tuhan. Ya, tetapi di sini bukan berarti harus puasa seperti Yahudi Senin Kemis, enggak. Harus berdoa seperti orang Yahudi sehari 3 kali, tidak. Ya. Berpuasa, berdoa, bersedekah, dalam arti mengasihi seseorang, berbelas kasihan terhadap seseorang, itu semua dari hati, bukan dari syariah. Makanya dikatakan, kalau hidup keberagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Maksudnya apa? Kalau hidup keberagamaanmu masih sekedar ritual, masih sekedar syariah, tidak bisa melampaui orang Farisi yang munafik itu, kamu tidak masuk surga. Maksudnya apa? Dalam kita berpuasa, kita harus dari hati. Mau mengosongkan diri, dalam berdoa juga kita mau mencari wajah Tuhan, mau evaluasi, mau koreksi, bukan sekedar minta-minta. Itu loh yang namanya melampaui, batiniah kita yang main, bukan sekedar melampaui ahli Taurat orang Farisi Pak, orang Farisi puasanya Senin Kemis, berarti saya Senin, Kemis sama Sabtu. Ya bukan begitu, enggak makan aja sekalian. Enggak kayak gitu kan, ya. Jadi jika kita beragama Kristen, nggak usah ikut-ikutan agama lain yang ritualis dan legalis. Karena yang sedang dibentuk Tuhan, hati kita. Belajarlah sungguh-sungguh, mengertilah firman Tuhan, supaya kita bisa berbuah.
Nah, berbuah itulah hidup dalam roh. Gairahnya sama dengan Tuhan. Apa yang dilakukan sama dengan Tuhan. Ya. Gak usah ikut-ikutan seperti agama lain yang ritualis dan legalis. Tidak ada lagi gedung pertemuan. Pertemuan kita dengan Tuhan ada di batiniah kita, ada di pikiran kita, di mana kita selalu merenungkan apa kehendak Tuhan. Disinilah tahta Tuhan, Dia memerintah kita. Makanya dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Maksudnya apa? Ajaran Kristus aku pahami, dan ajaran Kristus aku taati. Itu hidup dalam roh Bapak Ibu. Kita tetap ke gereja, tapi bukan untuk ibadah, belajar. Kita tetap berdoa, bukan minta-minta, tapi mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ngaca, apakah kita sudah sesuai Tuhan Yesus? Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Kita tetap puasa, tapi bukan untuk menjadi saleh. Puasa kita merendahkan diri, mengosongkan diri dari ego, belajar atau mendisiplin diri, menyalibkan daging. Kesalehan Kristen terletak pada sikap hati dan sikap hidup sehari-hari, enggak sekedar puasa. Kita bersedekah tetap, tapi bukan untuk mencari balen, mencari 30, 60, 100 kali lipat loh. Kita tetap bersedekah, ya, karena kita mengasihi sesama kita mau menolong, kita memberi karena kita mau jadi roti terpecah, belajar jadi korban bagi sesama kita. Belajar menjadi korban, seperti Kristus menjadi korban. Itu hidup di dalam roh. Sakit, enggak enak. Ya, tapi kalau kita menyadari ini ujian, supaya kita layak masuk di kehidupan yang akan datang, di mana damai sejahtera, ya, kebahagiaan ada, kita tidak akan menderita sebetulnya. Ya. Kalau kita sadar bahwa di dunia yang akan datang itu kita kekal, kita tidak akan keberatan menderita cuma 40 tahun. Apalagi Bapak Ibu yang sudah usianya usur gitu ya, yang mungkin tinggal 5, 10 tahun. Kenapa sih berat meninggalkan dunia ini? Kenapa sih sulit banget menyalipkan daging? Anda kan enak loh hidupnya selamanya di sana. Anda seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Ini Bapak Ibu yang disebut hidup dalam roh. Ini loh kata kuncinya. Perkataan Yesus sama dengan roh. Hidup dalam roh berarti hidup dalam perkataan Yesus. Hidup dalam keteladanan yang sama dengan Yesus. Bukan bahasa roh Bapak Ibu. Kalau bahasa roh itu karunia, Anda tidak mungkin bisa bahasa roh sampai kapanpun. Karena itu pemberian kan. Nah kalau tidak dikaruniakan gimana? Belajar, yo ngawur namanya. Ngawur, lili. Nah. Ini bukan ngejek ya, tetapi kalau kita ngomong itu tanpa karunia yang sesungguhnya, yang ngomong begini ini yang ngejek, betul? Enggak dikasih karunia, kamu pura-pura berkarunia. Itu ngejek Roh Kudus kan namanya. Kamu ngapain begitu? Kelihatan kok kalau palsu, kelihatan. Hidup dalam roh itu hidup dalam firman Bapak Ibu. Hidup dalam roh itu hidup dalam firman. Dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup dalam firman. Kapanpun dimanapun kita berada, kita melakukan firman, itu hidup dalam roh. Bukan bahasa roh. Atau dikit-dikit kesurupan gitu ya. Pak, roh bicara. Yang begitu-begitu itu aneh gitu ya. Apalagi kalau yang dinubuatkan itu ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saya dengan mengerti firman Tuhan ini saya tahu pendeta mana yang ngapusi, pendeta mana yang benar-benar bernubuat atas nama Tuhan. Ya. Kita harus belajar Bapak Ibu.
mengerti firman, supaya langkah hidup kita tepat. Yang mengerti saja belum tentu tepat kok. Mau tepat juga masih sulit kok. Karena daging ini sangat kuat. Ya. Tetapi setelah saya mengerti ini, ya, kekristenan itu hidup dalam roh, hidup dalam firman, dimanapun dan kapanpun. Tidak terikat gedung. Anda dimanapun, kapanpun Anda beribadah. Tidur, Anda beribadah. Anda bekerja, Anda beribadah. Anda dolan, Anda beribadah. Anda selalu harus mengikuti kehendak Tuhan. Anda harus selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Dalam dolan pun, pada saat Anda diingatkan Tuhan dalam hati, ada rema muncul. Hati-hati lo omonganmu, ojo ngawur. Kamu ngomong A, B, C, tapi bumbumu D, E, F, G, H, I, J. Loh, ada kan pasti teguran itu. Kamu tidak ngomong sesuai fakta loh. Kamu kemarin dapat informasi ini cuma 5 menit. Kamu bisa khotbah sampai setengah jam. Kan bukan informasi yang benar berarti. Dolan pun ibadah. Dolan pun ibadah. Karena apa? Dalam dolan kita juga tahu harus tahu batasnya gitu loh. Kapan kita berhenti bicara? Kapan guyon kita gurau kita tidak menyakiti orang? Harus tahu. Harus tahu Bapak Ibu. Lu saya sendiri kadang-kadang kepleset kok. Iya. Ini contoh saja ya. Kadang-kadang kan saya kasih godain trik gundul. Padahal sebenarnya kan enggak boleh main fisik gitu. Ya ampun ya trik ya. Tapi kadang-kadang kan kebacut kita karena terlalu dekatnya itu loh. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya tuh nesu apa enggak, kan nggak ngerti. Ya, Bapak Ibu kita harus bisa peka gitu loh ya. Tapi peka di sini maksudnya jangan baper gitu. Baper juga nggak boleh. Kalau baper berarti kita masih belum menyalipkan ego kita. Kita masih mau dianggap someone. Diguyoni gak iso, nesu. Jadi di satu sisi gak oleh nesuan, di satu sisi gak boleh ngawur guyonan. Sebetulnya itu ibadah sudah. Itu sebenarnya ibadah. Dalam hal-hal lain juga seperti itu, apalagi hal-hal yang penting-penting ya. Ayo kita selalu ingat perkataan Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan? Jangan menghina sesamamu, ya jangan menghina. Amin Bapak Ibu. Ya, ini tema terakhir dari agama. Jadi kekristenan bisa disebut agama? Tidak bisa, karena tidak podo sama yang lain. Tapi juga bisa disebut agama. Karena apa? Tuhan menginginkan ya tindakan perbuatan keagamaan kita melampaui ahli Taurat. Berarti apa? Tetap ada yang harus dibuktikan, disaksikan gitu loh. Kekristenan bukan agama Pak, berarti kita tidak berdoa, kita tidak puasa, kita tidak sedekah. Ya bukan begitu gitu loh. Dalam keberagaman kita harus lain, sifatnya batiniah. Nah kalau batiniah ini, itu yang sulit diukur dengan keagamaan. Karena kebanyakan agama ada standarnya, ada hukumnya. Kekristenan enggak, mainnya batiniah. Sudah enggak seperti Kristus. Nah ini kan juga tergantung, gitu ya. Ini kan juga tergantung seberapa dalam pengenalan Anda kepada Tuhan. Semakin Anda mengenal Kristus, semakin dalam Anda mengenal Kristus, Anda semakin presisi dalam hidup keberagamaan sebagai orang Kristen. Kalau Anda tidak mengenal Kristus, Anda mau jiplak siapa, mau contoh siapa? Kekristenan itu kan berarti imago Dei, ya, gambar Allah yang ada di dalam Yesus itu loh yang kita contoh. Kalau dalam bahasa Latin itu imitatio Christo, mengimitasi Kristus. Lah kita mau mengimitasi siapa? Mau mengikuti teladan siapa kalau Yesus tidak kenal? Makanya ayo belajar, ayo sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih.